Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul Raja Iblis yang bercerita tentang seorang pemuda titisan Raja Iblis Li Yin dan kemudian jatuh cinta dengan seorang pendekar wanita. Akibat rasa cintanya itu, akhirnya si pemuda pun menjadi Raja Iblis baik hati penumpas kejahatan. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. Let's check it out. Awal scene dimulai pada saat dua pasangan pendekar bernama Wu Yi dan Wen Ren telah berhasil mengalahkan klan pemuja pedang iblis. Dan mereka pun menemukan seorang bayi yang masih hidup yang ternyata adalah titisan Raja Iblis. Menyadari hal itu, Wu Yi pun memutuskan untuk menyerahkannya ke lembah Baichao dan para tetua di sana akan memutuskan bayi itu layak hidup atau harus mati. Tidak setuju akan hal itu, Wen Ren pun akhirnya membawa kabur bayi itu dan kemudian menghilang meninggalkan Wu Yi tanpa jejak. Tahun-tahun pun berlalu, dan Wen Ren rupanya telah berhasil merawat si bayi iblis yang diberi nama Xiao Tian hingga beranjak dewasa di dalam alam Sakura Merah yang memisahkan mereka dari dunia manusia. Dan kemudian, di saat Wen Ren pergi meninggalkan alam Sakura Merah dengan tujuan menemukan klan Lisan yang bisa menghilangkan jiwa iblis dari tubuh Xiao Tian, rupanya Xiao Tian memperhatikan kode rahasia untuk membuka pintu dimensi dari alam Sakura Merah dan kemudian berhasil keluar dari sana. Scene pun berlanjut pada Wu Yi yang sedang melakukan pertunjukan wayang untuk memancing siluman kucing yang selama 2 bulan sudah diincarnya. Namun saat akan menyerang sang siluman dengan salah satu wayangnya, tiba-tiba serangan panas si wayang ditangkis dan dikembalikan oleh Xiao Tian, hingga si wayang pun hancur tinggal kepingan. Xiao Tian yang mengira Wu Yi adalah siluman karena mengendalikan wayang dengan kekuatan sihir, kemudian mencoba beberapa alat pendeteksi siluman, namun tidak mempan terhadap Wu Yi yang cuma adalah manusia biasa. Masih tidak percaya bahwa Wu Yi adalah manusia, Xiao Tian tetap saja menyerang Wu Yi, hingga terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Xiao Tian pada Wu Yi, namun tidak ada yang berhasil mengenai tubuh Wu Yi. Hingga tiba-tiba, siluman kucing melemparkan semangka yang dimakannya di bawah kaki Wu Yi, hingga dia pun terpleset dan jatuh. Memanfaatkan kesempatan itu, Xiao Tian pun mengikat Wu Yi, dan kemudian hendak meniupkan serbuk belerang yang dapat merubah wujud siluman ke wujud aslinya. Namun tanpa diduga, serbuk itu malah ditiup duluan oleh Wu Yi, hingga mengenai mata Xiao Tian. Xiao Tian yang panik dan tidak bisa melihat, tanpa sengaja bersin di depan siluman kucing, hingga bubuk belerang itu pun mengenainya dan langsung mengubahnya menjadi wujud aslinya. Xiao Tian yang akhirnya sadar bahwa si wanita adalah siluman, lalu menyerang siluman itu hingga terjadilah pertarungan antara mereka. Dan ilmu kungfu Xiao Tian yang biasa-biasa saja, tentu saja cuma menjadi bulan-bulanan siluman kucing yang menghajarnya hingga babak belur. Di saat Xiao Tian terdesak, tiba-tiba datanglah Yuling sang pembasmi iblis dari sekte King Yun yang langsung menyelamatkannya. Dan belum sempat pertarungan berlangsung, siluman kucing kemudian memanggil banyak anak buahnya hingga memaksa mereka untuk melarikan diri. Scene pun berlanjut pada Xiao Tian yang dikejar oleh siluman kucing hingga tiba di suatu tempat misterius. Dan saat Yuling merasa terdesak, dia pun berpura-pura menyerah pada siluman kucing dengan mengatakan akan menyerahkan pedang sakti miliknya.
Kemudian, saat siluman kucing hendak mengambil pedang itu, Yuling pun menjebak mereka dengan tali yang berada di balik lengannya. Namun tanpa diduga, saat Yuling akan membunuh siluman kucing yang terperangkap, tindakannya itu malah dicegah oleh Xiao Tian yang merasa cara yang dilakukan oleh Yuling bukanlah cara terhormat seorang pendekar. Mendengar hal itu, Yuling yang tidak peduli kemudian menghajar muka Xiao Tian hingga jatuh di sebuah diagram, dan darahnya pun mengaktifkan diagram tersebut. Dan sejurus kemudian, kelengahan Yuling rupanya dimanfaatkan siluman kucing yang menendangnya hingga keduanya pun masuk ke dalam diagram yang langsung menteleportnya ke dalam suatu makam pedang. Dan ketika Xiao Tian memeriksa sebuah pedang raksasa yang berada di tengah makam, tiba-tiba sebuah patung batu pun pecah, dan di dalamnya terdapat zombie jenderal pasukan yang langsung menyerang Xiao Tian. Dan saat itu, serangan-serangan Yuling rupanya tidak dapat menembus tubuh sang zombie yang seperti baja, hingga sang zombie pun berhasil mencekiknya. Melihat hal itu, Xiao Tian pun berusaha menebas dan menusuk sang zombie, namun tidak ada yang berhasil. Hingga suatu ketika, Xiao Tian yang terdesak kemudian mencabut pedang raksasa di tengah altar dan langsung digunakan untuk membunuh sang zombie. Dan seketika itu, langit di luar berubah menjadi merah darah, tanda Raja Iblis Pedang telah lahir ke bumi. Scene pun berlanjut pada sekte King Yun yang sedang menyegel 3 orang siluman. Namun karena kehabisan tenaga, segel itu pun berbalik menyerang mereka hingga mereka pun jatuh pingsan. Melihat hal itu, Wurong sang tetua sekte kemudian membunuh para siluman itu agar tidak mengakibatkan kekacauan lagi. Dan tanpa diduga, Wurong pun menyaksikan langit yang berubah menjadi merah darah dan langsung mengetahui bahwa Raja Iblis Pedang telah turun ke bumi. Mengetahui bahwa aura Raja Iblis berada dekat dengan Yuling sang adik perguruan, Wurong pun kemudian menemui Yuling dan memastikan bahwa pemuda yang bersamanya adalah wadah Raja Iblis Pedang yang dicari dunia persilatan. Dan saat Wurong mencoba menarik paksa pedang merah yang digenggam oleh Xiao Tian, pedang itu pun melukai tangannya dengan aura merah. Dan setelah itu, Wurong pun memberitahu Yuling bahwa pedang iblis dan juga Xiao Tian sebenarnya adalah satu jiwa, dan apabila mereka bersatu kembali, maka dunia akan kembali kacau oleh serangan Raja Iblis Pedang yang memimpin para monster. Dan satu-satunya jalan untuk mencegah hal itu adalah dengan segel pemusnah iblis yang akan memisahkan jiwa iblis pedang di tubuh Xiao Tian hingga dia akan terbebas menjadi manusia biasa kembali. Dan keesokan harinya, siluman kucing rupanya mengincar Xiao Tian untuk mengambil pedang merahnya. Dan setelah menyandra Yuling, siluman kucing pun menggigit tangan Xiao Tian agar pedang merah terlepas darinya. Namun tanpa diduga, Xiao Tian yang terbangun rupanya kehilangan ingatannya dan tidak mengingat yang terjadi sebelumnya. Berkali-kali Xiao Tian dibuat pingsan oleh pukulan dan keroyokan dari siluman kucing. Namun Xiao Tian selalu bangun sesaat setelah dia dibuat pingsan tanpa mengingat hal yang terjadi sebelumnya. Kejadian itu pun terus berulang sampai akhirnya tanpa sengaja pedang merah terbang kembali ke tangan Xiao Tian, dan setelahnya beberapa bom asap menyelamatkan mereka dari serangan siluman kucing. Scene pun berlanjut pada Xiao Tian dan Yuling yang rupanya diselamatkan oleh Wu Yi. Dan dari penjelasan Wu Yi, akhirnya Yuling tahu bahwa ingatan masa lalu Iblis Pedang dan ingatan masa sekarang milik Xiao Tian saling bertabrakan karena mencabut pedang merah. Hingga tiap Xiao Tian bangun, yang diingatnya akan berulang ketika saat dia keluar dari alam sakura merah saja. Dan setelah Wu Yi mengetahui bahwa Xiao Tian adalah anak iblis yang dulu dibawa kabur oleh Wen Ren kekasihnya,
Wu Yi pun menanyakan pada Yuling apa rencana Yuling untuk mencegah Raja Iblis turun ke bumi. Dan Yuling pun menjawab bahwa dia dan kakak seperguruannya Murong akan melakukan ritual pembasmi iblis di altar King Yun agar jiwa Raja Iblis akan terpisah dari tubuh Xiao Tian. Dan untuk mencapai hal itu, Yuling pun akhirnya meminta bantuan Wu Yi untuk bersama-sama mengawal Xiao Tian hingga sampai di altar King Yun. Dan pada saat Yuling sedang menjaga Xiao Tian yang tertidur, tiba-tiba Xiao Tian bangun dan kembali kehilangan ingatannya. Dan tanpa sengaja, Xiao Tian pun mengaktifkan bom mantra yang dipasang oleh Yuling di sekitar tempat tidur hingga meledak dan membuat Xiao Tian gosong. Dan kemudian, agar Xiao Tian dapat mengingat kejadian yang terjadi sebelum dia tertidur, Wu Yi pun memberikannya sebuah pena ajaib yang tidak akan habis tintanya, bersama dengan sebuah buku agar Xiao Tian dapat menulis sebuah diari di dalamnya. Kemudian, Yuling pun berkata pada Xiao Tian agar dia ikut dengannya ke altar King Yun, agar mereka dapat menyembuhkan amnesianya yang langsung disetujui oleh Xiao Tian. Qin pun berlanjut pada Xiao Tian yang telah melakukan perjalanan ke altar King Yun. Dan selama perjalanan menuju ke sana, mereka pun semakin bertambah akrab karena masing-masing menjadi saling mengenali satu sama lainnya, mulai dari King Yun yang menjadi bersahabat dan juga Wu Yi yang mengajari Xiao Tian beberapa gerakan kungfu. Di sisi lain, siluman kucing rupanya masih belum menyerah untuk mendapatkan pedang merah dari Xiao Tian, dan mereka pun selalu mengejar dan mengintai Xiao Tian, namun tidak pernah berhasil karena Xiao Tian selalu masuk ke dalam alam sakura merah dalam lukisannya, hingga siluman kucing pun kehilangan jejak. Berhari-hari siluman kucing mengejar Xiao Tian, namun tidak berhasil, hingga akhirnya anak buah siluman kucing melihat gulungan lukisan mencurigakan yang dirusaknya, hingga Xiao Tian tidak dapat kabur lagi. Dan selanjutnya, terjadilah pertempuran antara siluman kucing melawan Xiao Tian dan kawan-kawan. Saat itu, Wu Yi dapat menghadapi siluman kucing dengan imbang. Namun kemudian, siluman kucing pun mengeluarkan jurus hipnotis yang menjebak Wu Yi dalam ilusi bersama dengan Wenren kekasihnya, yang terlihat lebih kalem dari Wenren yang dia kenal. Hal itu pun akhirnya menyadarkan Wu Yi, yang langsung menyerang siluman kucing dengan jurus tapaknya, hingga sang kucing pun terluka dan tidak berdaya. Qin pun berlanjut pada Xiao Tian yang menyerahkan siluman kucing kepada penguasa kota yang telah memburunya karena membuat onar di kota, hingga mereka pun diberi hadiah dan juga gelar pahlawan pembela kebenaran. Namun pada malam harinya, pada saat Xiao Tian dan Yuling berjalan-jalan di sekitar kota, mereka malah melihat para pengawal kota menyiksa dan memeras pajak para penduduk kota, yang ternyata selama ini dilindungi oleh siluman kucing yang telah mereka tangkap. Dan hal itu pun akhirnya memancing Xiao Tian untuk ikut campur dan menghajar pengawal kota hingga pingsan. Dan saat itu juga, Xiao Tian pun menghampiri Wu Yi dan mengajaknya menyerang penjara kota, hingga akhirnya para pengawal dan penguasa kota pun berhasil dikalahkan, dan akhirnya siluman kucing pun bisa bebas kembali. Keesokan harinya, siluman kucing pun berterima kasih kepada Wu Yi karena telah dibebaskan, dan kelak dia akan membalas kebaikan mereka bertiga yang telah menyelamatkannya. Pada malam harinya, tanpa sengaja Xiao Tian mendengar pembicaraan Wu Yi dan Yuling yang mengatakan bahwa untuk menghancurkan Raja Iblis di dalam tubuh Xiao Tian, maka mereka harus membunuhnya di altar King Yun. Hal ini rupanya membuat Xiao Tian marah dan mengutuk mereka berdua. Namun tiba-tiba Wu Yi pun memukul tengkuk Xiao Tian agar Xiao Tian tidak mengingat apa yang mereka katakan.
Dan kemudian, saat mereka melewati malam, Yuling pun menangis karena dia sadar telah jatuh cinta pada Xiao Tian setelah melewati perjalanan dengan Xiao Tian yang ceria dan membuatnya tersenyum. Namun pada akhirnya, besok Xiao Tian tetap akan mati di altar King Yun demi kelangsungan umat manusia dan mencegah Raja Iblis turun ke bumi. Keesokan harinya, Xiao Tian diceritakan telah berada di tengah altar King Yun untuk menjalani ritual pembasmi iblis. Namun Xiao Tian yang tidak tahu apa-apa setelah tidur dan hilang ingatan hanya bisa tersenyum pada Murong. Dan saat Murong melancarkan ritual pembasmi iblis kepada Xiao Tian, akhirnya Wu Yi pun menyadari bahwa yang dilakukan oleh Murong bukan ritual pembasmi iblis, tapi ritual penyedotan kekuatan Raja Iblis di tubuh Xiao Tian untuk menyerap kekuatan Raja Iblis demi meningkatkan kekuatannya sendiri. Tahu akan hal itu, Yuling pun langsung menyerang Murong dan terjadilah pertarungan untuk membebaskan Xiao Tian dari altar King Yun. Dan selanjutnya, Yuling dan juga Wu Yi harus melawan banyak anggota sekte yang mengeroyok mereka berdua. Namun akhirnya, Yuling dapat berhadapan dengan Murong yang menahan aura pedang Yuling, hingga akhirnya pedang itu pun terpental dan mengarah ke Xiao Tian di tengah altar. Melihat hal itu, Yuling pun langsung mengejar pedangnya, namun sedikit terlambat hingga pedang itu pun menancap tepat di dekat dada Xiao Tian. Hal itu pun membuat Xiao Tian salah sangka dan mengira Yuling akan membunuhnya di tengah altar King Yun. Dan seketika, kekuatan Raja Iblis pedang Xiao Tian pun bangkit dan menumbangkan hampir semua orang di sana. Namun tiba-tiba, Murong pun mencoba menyerang Xiao Tian dan berhasil membawa pedang merah dan juga menculik Yuling bersamanya. Scene pun berpindah pada Xiao Tian yang telah berada di markas para siluman. Dan dia pun memberi perintah pada para siluman agar tidak membocorkan lokasinya pada siapapun selama dia memulihkan kekuatannya yang dicuri oleh Murong. Dan kemudian, Wu Yi pun mencoba menyadarkan Xiao Tian agar dia mau menyelamatkan Yuling, namun hal itu tidak dihiraukan oleh Xiao Tian karena memori tentang rencana mereka akan membunuhnya sudah kembali di dalam ingatan Xiao Tian. Di tempat lain, Murong rupanya mengumpulkan para pendekar aliran putih untuk bersama-sama menyerang Xiao Tian dengan dalih membasmi iblis. Dan dia pun menggunakan Yuling sebagai umpan untuk memancing Xiao Tian kembali ke altar King Yun. Sementara waktu, siluman kucing rupanya membalas budi Wu Yi dengan membebaskannya dari jeratan tali di markas siluman. Dan tepat pada saat Yuling akan dieksekusi oleh Murong, siluman kucing pun menyelamatkannya dan kemudian disusul oleh kehadiran Wu Yi dan banyak pasukan siluman di sana. Dan kemudian pecahlah pertarungan sengit antara aliran putih melawan para siluman yang hendak membebaskan Yuling di sana. Korban-korban pun berjatuhan, baik dari sekte putih maupun dari pihak siluman, dan pertempuran di sana akhirnya dimenangkan oleh aliran putih, hingga Yuling yang melihat pemandangan yang tragis itu, akhirnya berteriak memanggil nama Xiao Tian, hingga langit pun menghitam dan sekelebat bayangan memukul jatuh beberapa orang, dan menampar wajah Murong. Dan seketika itu, Xiao Tian pun muncul di depan Yuling, lalu membebaskan rantai yang membelenggunya. Adegan pun berlanjut pada Xiao Tian yang menantang Murong bertarung 1 lawan 1, hingga akhirnya mereka pun langsung beradu aura iblis masing-masing. Dan ketika pedang merah berhasil menembus pertahanan Xiao Tian yang berhasil menghindar, Xiao Tian pun mengambil sebuah pedang dan kemudian bertempur sengit melawan Murong yang menggunakan pedang merah milik Xiao Tian.
Berpuluh-puluh jurus pun dilancarkan baik Xiao Tian maupun Murong, namun kekuatan mereka yang imbang membuat pertarungan tidak dimenangkan oleh siapapun. Percaya akan kemampuannya lebih hebat dari Xiao Tian, Murong pun terus menjajal setiap jurus yang dikeluarkan oleh Xiao Tian dengan setengah jiwa iblis Xiao Tian yang telah diserap olehnya. Namun akhirnya, pada saat mereka bertarung di udara dan sama-sama mengeluarkan jurus pamungkasnya, ledakan energi dari aura pedang milik Xiao Tian ternyata lebih besar dari Murong dan akhirnya menumbangkan Murong di altar. Tidak terima akan kekalahannya, Murong pun menyerap semua kekuatan orang-orang yang berada di situ hingga mengubahnya menjadi Raja Iblis yang kedua. Dan saat Murong melancarkan serangannya, Xiao Tian pun berhasil menangkisnya. Dan tanpa diduga, Murong pun menyerang kedua kalinya dan tidak sempat ditangkis oleh Xiao Tian hingga Yuling pun mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Xiao Tian hingga tewas. Dan kemudian, Xiao Tian yang marah atas kematian Yuling melampiaskan dengan menyerang Murong tanpa ampun. Namun Murong yang kekuatannya lebih hebat dari Xiao Tian sekarang berhasil menusuk dada Xiao Tian dengan pedang merahnya. Xiao Tian yang tahu bahwa Murong masih saja menyerap energi iblisnya, kemudian nekat mentransferkan semua energi iblis di tubuhnya ke dalam tubuh Murong, hingga Murong pun tak kuat menampung energi itu, dan kemudian menyebabkan tubuhnya meledak tak bersisa. Dan kemudian, adegan terakhir pun memperlihatkan Yuling yang ternyata masih hidup dan hanya menemukan pedang merah milik Xiao Tian yang telah patah. Dan setelah itu, dia pun melanjutkan pengembarannya untuk menemukan Xiao Tian yang telah menghilang meninggalkannya. Hingga pada suatu hari, dia pun kembali bertemu dengan Xiao Tian yang sedang membasmi iblis namun tidak memiliki ingatan tentangnya. Dan akhirnya, Yuling pun memberikan buku diari Xiao Tian agar dia dapat kembali mengingatnya. Dan film pun berakhir. So, bagaimana tanggapan Sobat Film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa Sobat Film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.